Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fauri Ayu Ardani, NIM 18043.002. Saya dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan analisa fundamental pada PT Indah Kiat Pulp and Paper atau disingkat dengan INKP pada kuartal ketiga tahun 2020 untuk memenuhi tugas akhir semester saya pada mata kuliah Teori Portofolio Analisis dan Investasi pada Ibu Erli Mulyani, SEMSI. Baiklah, dapat dilihat terdapat 3 disclaimer pada analisa fundamental di INKP. Yang pertama, sharing analisa fundamental. Yang kedua, bukan ajakan beli atau jual atau hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan investor. Yang ketiga, do you want research? Yang maksudnya, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, masuk ke pembahasan pertama, yaitu bisnis model. Dari kegiatan usaha dari Indah Kiat Pulp and Paper atau INKP, ini bergerak di bidang usaha industri kertas. Untuk selanjutnya, income-nya dari penjualan kertas. Untuk segmen usaha atau marketnya, mayoritasnya masih di Indonesia, tetapi mereka sudah melakukan ekspor ke negara-negara lain. Untuk kasus hukumnya, saat saya melakukan analisa ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Parinusa Eka Persadia sebesar 53,25% dan masyarakat memegang sebesar 46,75%. Ada beberapa produk dari INKP, yaitu 1. Ada tisu yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada kertas yang sering kita gunakan, yaitu A4 atau F4. Yang ketiga, ada buku Kokoro, yaitu salah satu produk dari INKP yang sering kita gunakan. Yang keempat, ada buku Gold. Selanjutnya, dapat dilihat dari segi revenue, bahwa dari tahun 2014 sampai tahun 2019 cukup ragam dari segi pendapatannya. Dapat dilihat dari kuartal ketiga pada tahun 2019 dengan 2020 mengalami penurunan 6,6%. Dan selanjutnya, dari segi net profitnya cukup ragam lagi. Dari 2014 sampai dengan 2019. Dari segi banding kuartal, kita mendapatkan mengalami kenaikan 26,5%. Ini sangat bagus karena pendapatan turun, tetapi dari segi net profitnya mereka mengalami kenaikan dan kemungkinan keuntungan net profit ini karena selisih kurs. Sehingga dapat dilihat dari tahun 2019 dan 2020 dapat diasumsikan kinerja kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal ketiga, maka bisa sampai akhir tahun diasumsikan net profit INKP ini mengalami kenaikan 50,3%. Dari segi asetnya cukup ragam juga, tetapi di 2019 dengan 2020 mengalami kenaikan 4,1%.
Dari segi hutangnya mengalami penurunan 5,1%. Ini berarti sangat bagus di mana asetnya naik tetapi hutangnya masih mengalami penurunan. Dari segi modalnya dapat dilihat mengalami kenaikan sebesar 14,4%. Nah, selanjutnya masuk ke laporan keuangan dari tahun 2014 sampai dengan 2020. Dan di sini saya akan membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama, kita masuk dari NPM atau disebut dengan net profit margin. Pada tahun 2020 mereka mencetak net profit margin sekitar 13,15%. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, ini mengalami kenaikan hampir dengan 5%. Dan kalau kita bandingkan dengan rata-ratanya, bisa kita dapatkan rata-ratanya sekitar 8-10%. Kalau kita lihat dari tahun 2014 sampai dengan 2019. Selanjutnya dari segi EPS-nya, karena mengalami kenaikan net profit, maka EPS-nya juga mengalami kenaikan cukup signifikan juga. Selanjutnya dari segi PER-nya mengalami penurunan sehingga PER-nya menjadi 8. Kalau kita bandingkan dengan rata-ratanya, memang di tahun 2019 yang mengalami PER yang cukup tinggi karena dari segi net profit mengalami penurunan. Selanjutnya dari segi BP atau book value, kita bisa dapatkan bunga di sekitar 11.643 kalau kita bandingkan dengan harga saat video ini dibuat, yaitu harga 8.900, maka kita bisa mendapatkannya. Dan di PBP-nya di 0,76 kali. Dan dari segi DER-nya masih di bawah 1, yaitu 0,93, masih di bawah 1. Rata-ratanya masih di atas 1. Untuk dari segi DER-nya dapat dilihat bahwa di sini mengalami penurunan yang sangat bagus. Terus untuk ROE-nya di 9%. Dan kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, memang mengalami kenaikan sekitar 2% lebih. Kalau kita bandingkan dengan rata-ratanya, memang juga untuk ROE masih di sekitar 8 sampai dengan 9%. Untuk segi ROA-nya masih di sekitar 4,66%. Jadi, saat video ini dibuat dapat disimpulkan bahwa untuk harga INKP berada di 8.900 dan dengan analisa fundamental saya mendapatkan intrinsic value-nya sekitar 12.000 dan memiliki MOS atau margin of safety sebesar 34,8%. Dan yang terakhir dapat dilihat kesimpulannya bahwa yang pertama dari produk dan jasa dapat kita lihat bahwa dari produknya mereka menjual kertas, walaupun sekarang sudah banyak yang online, tetapi kita masih membutuhkan kertas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, untuk produk dan jasa ini saya berikan status oke, karena saya masih bisa melihat perusahaan ini masih bisa berkembang 5-10 tahun ke depan. Dari segi GCG-nya, saya berikan status oke karena tidak ada kasus hukum. Dan pemegang saham mayoritasnya dipegang mereka sendiri lebih dari 50%. Dari segi revenue, net profit-nya saya berikan status oke.
walaupun revenue-nya mengalami penurunan sedikit. Tetapi kita di masa pandemi ini, yang dimana orang banyak bekerja di rumah, tetapi mereka hanya mengalami penurunan omset sebesar 6% dan masih sangat bagus. Dari segi net profitnya, mereka mencetak laba, jadi ini membuat saya untuk memberikan status oke. Dari segi aset, mengalami kenaikan sehingga saya memberikan status oke. Untuk liability-nya dapat dilihat bahwa DER-nya masih di bawah 1 dan mengalami penurunan dari segi hutangnya, sehingga saya memberikan status oke. Untuk BP-nya atau book value, saya berikan status oke karena harga sekarang dijual di bawah harga BP-nya. Dari segi sektor ini tidak ada hal yang perlu untuk diselidiki, tetapi kita hanya perlu melihat dari segi liability-nya. Jika liability-nya mengalami penurunan, maka untuk sektor ini juga saya berikan status oke. Untuk ROE-nya yaitu 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut dan mereka capai, dan ROE-nya saya berikan status oke. Untuk MOS karena dia positif, saya berikan status oke. Untuk dividen, saya melihat INKP ini cukup rutin dalam membagikan dividennya kepada investornya. Kesimpulannya yaitu 11:11. Sekian, terima kasih tentang pembahasan analisa fundamental pada PT Indakiat Pulp and Paper atau disingkat dengan INKP. Saya Pori Ayu Ardani mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.